Judul Schindler's List 1993. Sutradara Steven Spielberg. Genre drama sejarah perang durasi. Alur cerita 1. Pembukaan kedatangan Oskar Schindler. Pada awal Perang Dunia Kedua, Oskar Schindler, seorang pengusaha Jerman yang ambisius dan oportunis, tiba di Krakow, Polandia, yang saat itu baru saja diduduki Nazi. Ia adalah anggota partai Nazi dan berencana mencari kekayaan dengan memanfaatkan perang. Schindler membuka pabrik enamel, Emalia, yang memproduksi peralatan dapur dan perlengkapan militer untuk tentara Jerman. Untuk menjalankan pabriknya, Schindler merekrut Itzhak Stern, seorang Yahudi yang cerdas, sebagai akuntannya. Stern membantu Schindler mengurus bisnis, termasuk mempekerjakan pekerja Yahudi karena mereka lebih murah dibanding buruh Polandia biasa. 2. Penciptaan pabrik dan perekrutan pekerja Yahudi. Schindler membangun relasi dengan pejabat-pejabat Nazi, menggunakan suap dan pesona untuk mendapatkan kontrak-kontrak menguntungkan. Sementara itu, Stern diam-diam menyelamatkan banyak nyawa dengan merekomendasikan pekerja Yahudi yang esensial agar tidak dideportasi ke kamp-kamp kerja paksa. Sementara itu, kehidupan Yahudi di Krakow memburuk. Mereka dipaksa tinggal di ghetto dan mengalami penindasan brutal dari tentara Nazi. 3. Pendirian ghetto Krakow dan kengerian Holocaust. Pemerintah Jerman memerintahkan seluruh Yahudi untuk pindah ke ghetto Krakow. Kondisi di sana sangat buruk. Kelaparan, penyakit, dan kekerasan terjadi setiap hari. Oskar Schindler pada awalnya tidak begitu peduli, hanya fokus pada bisnisnya. Namun, ketika terjadi pembersihan ghetto Krakow dengan pembantaian besar-besaran oleh tentara SS di bawah komando Amon Goeth, Schindler mulai berubah. Ia menyaksikan kekejaman tanpa alasan, termasuk seorang gadis kecil berbaju merah, satu-satunya warna dalam film hitam putih yang terbunuh dalam kekacauan itu. 4. Perubahan hati Schindler. Pengalaman menyaksikan pembantaian brutal itu menjadi titik balik bagi Schindler. Ia mulai menggunakan pabriknya sebagai tempat perlindungan. Ia mengklaim para pekerjanya sebagai esensial untuk usaha perang, melindungi mereka dari deportasi ke kamp konsentrasi. Amon Goeth, komandan kamp konsentrasi Plaszow yang brutal, menjadi musuh utama tak langsung Schindler. Goeth sadis, sering membunuh tahanan Yahudi hanya untuk kesenangan. Schindler membina hubungan manipulatif dengan Goeth, menyuap dan membujuknya demi keselamatan pekerja-pekerjanya. Pembuatan daftar Schindler saat kamp Plaszow hendak dilikuidasi dan para tahanan akan dikirim ke Auschwitz, Schindler bekerja sama dengan Stern untuk membuat sebuah daftar. Daftar ini berisi nama-nama lebih dari 1.100 Yahudi yang diklaim sebagai pekerja penting untuk dipindahkan ke pabrik baru Schindler di Brünnlitz, sekarang di Republik Ceko. Schindler menghabiskan seluruh kekayaannya untuk menyuap pejabat Nazi dan membayar agar daftar itu diterima. 6. Penyelamatan di pabrik Brünnlitz. Di pabrik baru, Schindler berpura-pura memproduksi peluru untuk Jerman, padahal sebenarnya produk itu sengaja dibuat cacat agar tidak bisa digunakan. Ia menjaga pekerja-pekerjanya tetap aman, memberi mereka makanan, obat-obatan, dan perlindungan dari pembantaian lebih lanjut. 7. Kekalahan Jerman dan perpisahan saat perang berakhir, Schindler tahu bahwa ia akan dianggap kriminal karena keterlibatannya dengan Nazi. Pada malam terakhir sebelum pembebasan, ia mengumpulkan para pekerjanya, mengucapkan selamat tinggal, dan meminta maaf karena merasa ia belum cukup menyelamatkan lebih banyak orang. Adegan emosional, para pekerja memberinya sebuah cincin, terbuat dari emas gigi seorang tahanan, bertuliskan, "Siapapun yang menyelamatkan satu jiwa, menyelamatkan seluruh dunia." Schindler melarikan diri dan para pekerjanya dibebaskan oleh tentara Soviet. 8. Epilog film berakhir dengan menunjukkan para Schindler Juden, Yahudi Schindler yang selamat. Lalu di masa modern,
para penyintas asli dan aktor yang memerankan mereka berjalan ke makam Oskar Schindler di Yerusalem, menaruh batu sebagai tanda penghormatan dalam tradisi Yahudi. Tulisan di layar. Lebih dari 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Nazi. Hanya sekitar 4.000 orang Yahudi tetap hidup di Polandia. Hari ini, lebih dari 6.000 keturunan Yahudi Schindler hidup berkat satu orang, Oskar Schindler. Tema besar kemanusiaan di tengah kebiadaban korupsi, kekuasaan dan moralitas kekuasaan satu individu untuk membuat perbedaan